7 kesalahan YouTuber pemula yang dicatat oleh para ahli atau mereka-mereka yang sudah malang melintang atau sukses dunia per-YouTubean di seluruh dunia. Kira-kira yang menempati pertama itu kesalahan seperti apa ya? Nah, teman-teman, selamat datang di channel YouTube Space, ruang publik para YouTuber untuk tempat untuk mempercakapkan ABC-nya seputar dunia per-YouTubean. Kali ini saya ingin bahas terkait dengan ketujuh hal, ya, 7 hal atau 7 kesalahan yang berhasil dihimpun atau disimpulkan oleh para ahli, mereka-mereka yang sudah berhasil mencatatkan nama mereka, channel mereka sebagai channel tersukses dalam dunia per-YouTubean. Yang pertama, kesalahan para YouTube pemula yang disampaikan kepada kita, diberitahukan kepada kita adalah kita mengupload konten yang namanya konten about me ya. Nah, dalam catatan saya bicara tentang konten about me, artinya tentang diri kita, tentang diri saya. Nah, sesungguhnya YouTube itu adalah YouTube ya, jadi channel atau ruang Anda. Jadi dia bicara tentang sesuatu di luar diri kita ya. Nah, sebagai seorang pemula, para ahli mengatakan bahwa Anda bukanlah orang famous, orang terkenal. Tidak banyak orang tahu tentang siapa Anda. Bahkan orang akan berapriori priori atau menyangka bahwa Anda sekedar ya sok-sok mengerti dan sebagainya ya, sok tahu, sok hebat dan sebagainya. Jadi inilah yang menjadi sebuah kesalahan paling pertama yang paling muncul ke permukaan para YouTuber-YouTuber pemula, yaitu selalu berpandang menyampaikan hal-hal yang sifatnya kepentingan diri sendiri. Hal ini perlu diketahui bahwa orang tidak tertarik pada ya diri kita ya. Orang lebih tertarik kalau dia membahas tentang dirinya. Itulah maka mengapa kemudian ketika ada orang rame-rame berfoto, maka ketika sudah jadi fotonya yang paling dilihat adalah dirinya. Itulah sebenarnya inti dari sebuah uploadan sebuah konten. Bagaimana kita bisa menyajikan kepentingan, menyajikan upload atau konten yang menjawab kepentingan orang lain, yang menjawab dahaga orang lain terkait dengan yang berkaitan dengan masalah-masalah dan kebutuhan dirinya. Itu adalah kesalahan ranking pertama dari kesalahan para YouTuber pemula. Mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman yang mula atau memulai channel ini tidak terperangkap dalam jebakan yang pertama, kesalahan yang pertama. Kemudian dalam catatan saya yang kedua adalah yaitu kesalahan para YouTuber pemula, yaitu upload suka-sukanya ya. Jadi ya ini channel-channel gue, ya gue mau upload apa atau apa saja ya, itu terserah saya. Itu kan saya yang punya channel. Itu yang disebut dengan upload suka-suka, sehingga yang muncul itu warna-warni, pelangi dia punya YouTube ya. Ada hari ini bicara tentang horor, besok bicara tentang gergaji mesin, besok bicara tentang sepak bola, besok bicara tentang perjodohan dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan konten suka-sukanya ya, suka-suka Dewi atau suka-suka saya. Ini akan menjadi sebuah kesalahan, lubang besar bagi seorang YouTuber pemula yang mengindikasikan atau menandakan bahwa sungguh-sungguh dia tidak pernah memikirkan tentang konten itu, tidak pernah memikirkan orang lain, yang tadi kita sebut sebagai sebuah kesalahan number one ya, yang paling pertama. Yang ketiga, kita bicara tentang gagal menggunakan apa yang disebut dengan hook ya. Hook itu pengait ya. Bagaimana memancing daya tarik para penonton pada hitungan 10 detik sampai 30 detik pertama. Nah, bicara tentang hook itu nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya itu hook. Paling prinsip bahwa pada saat hitungan 10 detik, 30 detik, orang harus tahu apa sih sebenarnya isi konten ini. Paling tidak dia punya clue, punya gambaran yang singkat bahwa oh konten ini bahas tentang 7 kesalahan ya YouTube pemula. Satu, ini ya, itu akan memberikan gambaran kepada setiap penonton bahwa kita akan coba dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, jadi bicara tentang kesalahan yang ketiga adalah gagal menggunakan 10-30 detik ya, pembukaan atau video intro biasanya disebut seperti itu. Yang keempat, nah ini pribadi yang tidak mau belajar ya, selalu menguras otaknya ya, menggunakan semua apa yang dia miliki selama ini, tapi lupa mengisi. Ibarat air di dalam kendi, kalau dikeluarkan terus ya kosong juga, tidak ada sesuatu. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar itu merupakan sebuah kesalahan yang serius, karena apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan tidak berbasis pada hasil penelitian, tidak berbasis pada data. Nah, konten yang saya sampaikan kepada teman-teman itu melalui sebuah riset, melalui sebuah
analisis melalui sebuah pencaharian ya. Harus saya sebutkan dalam konten-konten berikutnya, harus menempuh 4.000 jam tayang lagi untuk mempelajari satu niche ini saja. Harus banyak sekali mendatangi channel-channel YouTuber-YouTuber di Indonesia dan juga di luar negeri sana untuk melihat apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari sebuah persoalan bagaimana membangun channel YouTube kita. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman kehilangan ya ibaratnya sebuah senjata atau peluru yang ditembakkan, kalau tidak diisi lagi amunisinya, maka dia tidak punya daya tembak lagi ya, daya jelajah untuk mencapai target-targetnya. Karena itu teman-teman, kesalahan yang keempat ini harus kita hindari, yaitu jangan lupa belajar, jangan lupa berguru, menimba ilmu ya, memasukkan informasi-informasi yang layak, yang sungguh-sungguh merupakan berbasis pada data. Ada faktanya, ada peristiwanya. Ya kalau ditanya dari mana ini diambil, ya kita bisa katakan dari ini sumbernya dan seterusnya. Itu kesalahan yang keempat. Yang kesalahan yang kelima, ini adalah orang bilang mengambil konten orang lain, atau biasa disebut dengan re-upload ya. Dengan alasan rasionalisasi, itu kan pada akhirnya ada juga kok yang ada juga kok yang lolos dari copyright dan sebagainya. Ya hari ini mungkin dia bisa lolos, tapi the next time, the next day itu bisa jadi tidak. Artinya jangan menjadi YouTuber yang akhirnya setiap harinya itu mikir-mikir, jangan-jangan kerja keras saya ini kemudian terhenti hanya gara-gara sebuah kesalahan yang kelima, yaitu menggunakan konten orang lain yang berpotensi terkena hak cipta dan sebagainya. Itu kesalahan yang tercatat sebagai kesalahan yang kelima. Kemudian kesalahan yang keenam itu adalah menganggap sesama para YouTuber itu adalah para pesaing, kompetitor, bukan menganggap sebagai sebuah teman, bukan menganggap sebagai sebuah tempat di mana kita perlu belajar dan sebagainya. Jadi kalau ada para pemula mengatakan bahwa saya juga bisa membuat konten seperti itu mudah sekali, pokoknya saya buat yang lebih baik lagi dari dia dan sebagainya. Saya kira mental atau mindset seperti itu tidak akan membangun kepribadian kita sebagai orang-orang yang menghitungkan diri kita sebagai salah satu saja. Channel kita itu cuma salah satu, bukan satu-satunya atau yang terbaik atau yang tidak. Semua orang punya potensi untuk menjadi lebih baik. Hari ini bisa dia menjadi baik, tapi besok dia bisa menjadi yang terbelakang. Nah, karena itu mental bersaing dengan para YouTuber itu harus dihilangkan ya. Justru lebih baik berkomunitas, saling belajar dan saling memperkaya konten-konten atau memperkuat channel teman-teman sesama YouTuber. Nah, teman-teman, yang terakhir ya, yaitu upload tanpa perencanaan. Apa yang dimaksud dengan upload tanpa perencanaannya? Hari ini menggebu semangat 45 ya, dia upload satu hari 3 konten ya, kemudian 3 hari kemudian upload 1 konten, kemudian 3 minggu cuma 1 konten, berikutnya 3 bulan ya nyaris tidak ada konten ya. Jadi itu adalah upload tanpa sebuah perencanaan. Tentu kita sudah belajar dari para guru-guru, upload secara konsisten itu akan sangat powerful untuk mendatangkan bukan saja subscriber tetapi jam tayang, dan juga membuka ruang bagaimana algoritma itu mendetek, mengenali tentang kehadiran kita, kerajinan kita, ya kesungguhan kita, energi yang kita investasikan di dalam kerja-kerja kreatif kita dan inovasi kita. Nah, teman-teman, itu 7 kesalahan yang berhasil dicatat oleh para YouTuber kelas dunia, di mana kita sebagai pemula, saya sebagai pemula mencoba untuk menghindari, jangan sampai kita terjerat pada 7 kesalahan itu. Jadi yang paling pertama sekali ya, jangan mengupload misalkan 10 hal yang menarik tentang diri saya ya. Semua kita bicara tentang kebutuhan penonton kita ya. Nah, soal kebutuhan kita itu persoalan bonus ya. Jadi teman-teman, seperti itu kita akan bahas di konten-konten yang lain, hal-hal apa saja yang menarik, yang memiliki nilai edukasi dan juga entertain ya. Ber-YouTube itu kita hadir di ruang publik untuk mengedukasi dan memberikan penghiburan bagi setiap orang yang menonton. Salam ya, kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain.